Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua BCMK Anor dan seluruh jajarannya, bapak-bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kajian ketarjian sebagai upaya kita dalam membumikan ketarjian di kalangan warga Muhammadiyah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada uswah kita, qudwah kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, karena kita di bulan Agustus dan sekarang sudah mulai rakyat Indonesia merayakan HUT RI, HUT Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Itu biasanya ada berbagai macam perayaan, lomba, apalagi Pak? Tumpengan. Nanti malam 17 itu. Terus apalagi itu? Dan yang lain-lainnya. Oleh sebab itu kita akan coba lihat bagaimana fatwa tarjih yang berkaitan dengan fikih perayaan Agustusan. Artinya fatwa tarjih di sini cukup kekinian, Bapak dan saudara sekalian, karena merespon persoalan yang kita hadapi tiap tahun sebagai bangsa Indonesia. Dan tadi insya Allah kita akan merayakan HUT RI yang ke-78 itu. Sudah lama, artinya hampir mau 1 abad kita merdeka. Cumanya yang sering ditanyakan sudah betul-betul merdeka atau belum itu. Nah itu merdeka dari apa kan? Macam-macam ya. Merdeka dari penjajahan, merdeka dari korupsi, merdeka dari apa? Dari KKN dan sebagainya ya. Nah kalau kita bicara tentang kemerdekaan, Bapak dan saudara sekalian dimuliakan Allah, sebenarnya ada andil dari Muhammadiyah, termasuk beberapa tokoh Muhammadiyah juga ikut dalam memerdekakan bangsa kita. Misalnya Mbah Ahmad Dahlan jelas, Siti Walidah jelas, dan juga ini tokoh nasional, artinya tidak hanya diklaim sebagai tokoh Muhammadiyah, tapi juga tokoh nasional atau tokoh bangsa, yaitu Insinyur Soekarno sebagai presiden pertama dan bapak proklamator kemerdekaan, itu juga kader Muhammadiyah. Itu kader apa? Muhammadiyah. Dan Insinyur Soekarno, karena dia seorang insinyur berkawan dengan alumni dari Belanda atau Barat, beliau ternyata pernah menduduki pengurus majelis pendidikan Muhammadiyah. Sekarang jadi Dikdasmen. Itu Bung Karno itu. Artinya Bung Karno itu bukan sekedar sebelum jadi tokoh nasional atau tokoh bangsa, itu sudah kader Muhammadiyah itu. Dan di antara istrinya misalnya Fatmawati Soekarno itu yang pembuat bendera nasional merah putih itu putri tokoh Muhammadiyah Bengkulu gitu. Ini salah satu istri Soekarno, karena Soekarno itu suka apa Pak?
Istrinya banyak ya. Di salah satu istrinya ini berkontribusi juga dalam negara kita, yaitu pembuat bendera Fatmawati Soekarno. Itu juga putri tokoh Muhammadiyah Bengkulu. Kemudian pada saat misalnya perumusan Pancasila gitu, yang sekarang Muhammadiyah ini kan dianggap seolah-olah anti Pancasila, nggak loyal terhadap NKRI, dan jarang kita temukan orang Muhammadiyah bilang NKRI harga mati, karena tidak sekedar somboyan bagi Muhammadiyah gitu. Tidak sekedar yel-yelan, tapi apa buktinya gitu loh, bukan sekedar klaim gitu. Nah, ternyata tokoh-tokoh Muhammadiyah itu juga andil dalam perumusan Pancasila. Yang pertama Ki Bagus Hadi Kusumo ini juga andil dalam merumuskan Pancasila. Kemudian Abdul Qahar Muzakir ini juga sama, ini tokoh-tokoh dari Muhammadiyah dan rela 7 kata dalam piagam Jakarta dan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya itu dihapus. Kalau ini dipertahankan maka akan terjadi perdebatan yang cukup lama, sehingga kita butuh monggo Pak Khudar ini monggo. Monggo. Ya, selamat datang ya bapak-bapak dari PDM. Monggo Pak. Oke, selamat datang bapak-bapak dari PDM. Mungkin nanti saya ngajinya sebentar saja biar kita beri kesempatan bapak-bapak PDM untuk berdiskusi, berdialog dengan PCM Kanor ya. Oke. Kalau kita lihat tadi beberapa tokoh Muhammadiyah, misalnya Ki Bagus Hadi Kusumo, Abdul Qahar Muzakir, itu andil atau berkontribusi dalam penggodokan Pancasila dan rela 7 kata dalam piagam Jakarta itu dihapus. Meskipun itu konsekuensinya bagi umat Islam cukup dalam itu kan gitu. Tapi berbangsa dan bernegara, ketika umat Islam tidak legowo tadi, maka proses kita berbangsa dan bernegara ini mengalami perdebatan. Nah, yang sekarang Muhammadiyah dianggap tidak loyal terhadap NKRI gitu. Padahal kontribusi tokoh-tokoh kita jelas. Ini sekian tokoh Muhammadiyah yang andil dalam negara kita. Nah, kalau kita bicara tentang kontribusi Muhammadiyah dalam kemerdekaan, itu bisa kita sederhanakan menjadi 4 ini Bapak dan saudara sekalian. Misalnya membangun sekolah, ini sudah diawali sejak Mbah Yai Ahmad Dahlan, dan Mbah Yai Ahmad Dahlan berkontribusi dalam perombakan sistem pendidikan yang secara umum ketika itu menggunakan sistem pendidikan Belanda. Ada sekolah sistem pendidikan Belanda dengan sistem sekolah pesantren, dan kedua-duanya tidak sama gitu. Sistem pendidikan sekolah Belanda itu hanya mengajarkan pengetahuan umum, tidak ada agamanya. Pesantren hanya materi-materi keagamaan.
papan tulis diharamkan, kemudian apa lagi, pakai kursi, kemudian pakai jas dan sebagainya. Dan Mbah Ahmad Dahlan ketika itu menawarkan sekolah yang modernis, menerima pembaruan dari dunia barat, tetapi tetap memasukkan nilai-nilai apa? Agama gitu. Dan makanya Kiai Haji Said Agil Sirot kan mengakui Muhammadiyah berkontribusi dalam menyelamatkan akidah. Katanya apa? Akidah pegawai-pegawai Indonesia yang bekerja di kantor Belanda. Itu yang menyelamatkan siapa? Muhammadiyah. Mereka tidak sampai murtad, keluar dari agama Islam. Tapi yang dikritik, tapi keilmuan Muhammadiyah keropos karena tidak concern dalam kajian kitab kuning. Nah itu yang kita nggak sepakat, pernah kita pernah kita kaji, betulkah keilmuan Muhammadiyah itu keropos karena semakin jauh dari kitab kuning. Kemudian ikut perang kemerdekaan. Nah, ini bisa kita lihat tadi beberapa tokoh tadi, misalnya tokoh yang dididik dari HW, Jenderal Sudirman. Ini kan kader apa? HW ini sangat luar biasa dalam kontribusinya dalam perang kemerdekaan. Kemudian merumuskan Pancasila tadi sudah kita kaji. Ada dua tokoh dari Muhammadiyah yang cukup penting, yaitu Ki Bagus Hadikusumo dan Abdul Qahar Muzakir. Kemudian di Muktamar Muhammadiyah tahun 1995 ya di Makassar, itu Muhammadiyah menganggap bahwasanya NKRI itu Darul Ahdi Wasyahadah itu. Artinya setelah keruntuhan kekhilafan Utsmaniyah 1924, kemudian menjadi nation state, negara berbangsa. Meskipun kita pakai sistem demokrasi, tidak teokrasi, tapi demokrasi itu dibanding sistem-sistem yang lain lebih dekat pada nilai-nilai keislaman. Sehingga Muhammadiyah menyatakan NKRI ini Darul Ahdi, negara perjanjian, wasyahadah itu. Artinya Muhammadiyah cukup loyal dalam NKRI yang meskipun selama saat-saat ini mulai diragukan karena tadi tidak pernah bilang NKRI harga mati. gitu. Nah kemudian kalau kita lihat, apakah ada fatwa tarjih yang berbicara tentang perayaan HUT RI itu? Ternyata kalau kita lihat di fatwa tarjih, ini fatwa tarjih yang dipublish di SM ya, meskipun belum masuk di TJA, Tanya Jawab Agama, tahun 2018 itu pernah ditanyakan tentang hukum merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia. Ini bid'ah atau tidak ini? Atau bid'ah hasanah itu. Nah, dan termasuk di sana ada upacara bendera. Ketika upacara bendera jenengan hormat kepada bendera. Ada yang nggak mau hormat juga. Apakah ini boleh atau tidak, atau masuk dalam ranah ritual atau ibadah, sehingga kita hormat bendera sama dengan menyembah bendera. Lah semacam pertanyaan-pertanyaan itu kan muncul. Lah jawaban majelis tarjih ketika itu diawalilah dari bagaimana Muhammadiyah memahami agama yang sudah dirumuskan dalam MKCHM, Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah. Muhammadiyah bekerja dalam 4 bidang, yaitu yang pertama akidah, yang kedua akhlak, yang ketiga ibadah, yang keempat muamalat dunyawiyah. Akidah adalah pokok-pokok ajaran agama yang harus diyakini oleh umat Islam sebagai konsekuensi atas keimanannya, dan secara
resmi Muhammadiyah sudah merumuskan teologinya dalam Kitabul Iman yang dirumuskan tahun berapa? 1929 di Solo lahirlah Kitabul Iman yang bicara tentang usul al-aqaid as-sahihah, pokok-pokok akidah yang benar sebagaimana yang terkandung dalam hadis Jibril ketika malaikat Jibril mendatangi Nabi dan bertanya tentang apa? Mal iman, atau ya Muhammad akhbirni anil iman. Maka Nabi Muhammad merespon iman itu sebagaimana yang tertera dalam apa? Arkanul iman. Itu sama ulama disebut apa? Arkanul iman. Itu semuanya sudah dibahas dalam Kitabul Iman kita di HPT yang lama, di kitab apa? Iman tahun 1929 putusan Solo, Pak. Artinya Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni, bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, bid'ah, khurafat, atau yang diistilahkan dengan apa? TBCS ya, takhayul, bid'ah, khurafat, syirik, yang kemarin kita sudah kaji ketika kita membahas topik apa? Mitos-mitos dalam bulan Muharram atau sasi Suro itu. Artinya istilah penyakit akidah di Muhammadiyah itu diistilahkan dengan apa? TBCS itu. Kemudian sekarang muncul penyakit baru yaitu apa? Sipilis ya. Sipilis apa? Sekularisme, pluralisme, terus apa? Liberalisme. Itu penyakit akidah kontemporer atau modern gitu. Nah, kalau akhlak ini meskipun kalau kita lihat dalam HPT, dalam TJA itu porsi pembahasannya cukup sedikit, Pak. Tapi Muhammadiyah kemarin di Munas Tarjih tahun 2020 di Universitas Muhammadiyah Gresik sudah merumuskan risalah akhlak amali. Nanti di periode ini yang rakernasnya saya ikut kemarin itu akan menggodok apa? Risalah akhlak falsafi, sehingga nanti melahirkan tadi produk-produk tarjih yang berkaitan dengan akhlak yang mulai banyak itu. Nah, sehingga dalam Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia dengan berpedoman kepada ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi, tidak bersendi kepada nilai-nilai ciptaan manusia gitu. Kemudian dalam MKCHM bidang garap Muhammadiyah yang ketiga yaitu ibadah. Ibadah ini sudah dirumuskan dalam Masail al-Khams itu. Ketika menjawab apa? Mahiyal ibadah. Ibadah dibagi menjadi dua, maqdoh dan ghairu maqdoh, atau khosoh dan amah. Yang berlaku bid'ah itu di ibadah apa? Di ibadah khosoh atau ibadah khosoh dan maqdoh. Tapi kalau ibadah amah atau ghairu maqdoh itu tidak berlaku bid'ah. Sehingga dalam pandangan Muhammadiyah bid'ah itu hanya terjadi yang pertama dalam konteks akidah, yang kedua dalam konteks ibadah yang maqdoh gitu. Artinya di muamalat tidak ada bid'ah. Dalam akhlak ada bid'ah kan? Kalau akhlak jenengan semakin bagus kan semakin baik. Gitu. Sehingga tidak ada apa? Bid'ah ya. Nah, kenapa kok dalam ibadah itu berlaku bid'ah? Maksudnya ibadah yang maqdoh tadi. Hadis Aisyah ini cukup terkenal ya. Ada di Arba'in Nawawiyah. Ya, di sana dikatakan man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa fihi fa huwa raddun, atau man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Itu di hadis Arba'in Nawawiyah. Dari hadis ini maka ulama memunculkan kaidah fikih yaitu apa? Al aslu fil ibadat apa? At-tahrim, atau al aslu fil ibadat apa? At-tauqifiyah atau ittiba. Hukum asal ibadah itu mengikuti tuntunan Nabi. Ketika tidak ada tuntunan Nabi berarti apa? Bid'ah gitu. Nah,
Selanjutnya muamalah dunyawiyah. Muamalah dunyawiyah ini yang dalam masail khoms kita di HPT jilid 1 ya. Yang disebut muamalah dunyawiyah itu apa? Sebagaimana dalam hadis Nabi, antum a'lamu bi umuri apa? Dunyakum itu. Yang disebut di situ adalah apa? Kullul umur atau al umur allati lam yub'ats li ajlihal apa? Amya, perkara-perkara yang bukan menjadi tugas pokok apa? Nabi. Ya, sehingga konteks muamalah dunyawiyah itu tidak berlaku bid'ah. Dari klasifikasi ini Pak, ada apa tadi? Ada akhlak, ada akidah, ada ibadah, ada muamalat dunyawiyah. Kira-kira merayakan HUT RI dengan berbagai macam perlombaan itu masuk kategori mana? Muamalat dunyawiyah, sehingga berlaku bid'ah atau tidak? Tidak gitu. Nah sekarang ketika kita beragama, membikin perayaan, membikin pesta, itu boleh atau tidak? Dan ternyata kita temukan Pak di hadis Anas, di sana dikatakan qadima Rasulullah SAW al-Madinah, ketika Nabi datang kota Madinah, walahum yaumani yal'abuna fihima. Orang-orang Madinah itu sudah punya 2 hari yang digunakan untuk apa? Bersenang-senang atau bermain-main. Kemudian Nabi bertanya, ma hadzani al-yauman? Apa 2 hari ini? Maka orang Madinah menjawab, kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Ya Rasulullah, kita sudah biasa merayakan 2 hari ini ketika masa jahiliyah. Kemudian Rasulullah bersabda, innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma. Sesungguhnya Allah setelah apa? Mengganti kedua hari itu yang lebih baik daripada kedua hari itu, yaitu apa? Yaumal adha wa yaumal fitri. Artinya di sini Nabi melakukan islamisasi, tapi islamisasi yang didukung oleh wahyu. Karena nanti syariat Nabi itu ketika melihat apa? Adat istiadat tradisi yang sudah ada itu tidak semuanya apa? Dihapus. Ada yang dilakukan proses apa? Islamisasi kalau zaman sekarang. Tapi islamisasi yang berdasarkan apa? Wahyu ya, pasti benar, bukan islamisasi yang dilakukan di konteks sekarang itu ada yang benar, ada yang tidak. Nanti kita lihat ya. Nah, karena merayakan tadi HUT RI itu masuk muamalah dunyawiyah, maka berlaku kaidah muamalah dunyawiyah. Ada 3 kaidah yang dikutip oleh Majelis Tarjih. Al aslu fil muamalat apa? Al ibahah hatta yukhdaru minha illa ma haramallah. Kemudian al aslu fil asya apa? Al ibahah hatta yadulla dalilu ala adamil ibahah. Dan macam-macam itu redaksinya macam-macam. Kemudian ada kaidah apa? Al umuru bimaqo sidiha. Dengan landasannya apa? Innamal a'malu binniyat itu. Artinya tergantung niatnya. Nah, sehingga dihubungkan tadi, kalau jenengan dalam upacara bendera itu hormat bendera, itu niatnya apa? Makanya dikutip tadi kaidah al-umuru bimaqo sidiha. Hormat bendera itu lil ibadah atau lit ta'abbud atau lit tahrim atau lil ihtiram, untuk memuliakan atau untuk menyembah. Kalau menyembah ya haram. Sehingga tadi hormat bendera ya hormat tauhid. Karena tauhid itu apa? Kullu ma'ubida min dunillah, segala yang disembah selain Allah. Nah, dalam perspektif Muhammadiyah, hormat bendera itu apa? Lil ihtiram, tidak ada nilai ritual atau ibadah, sebagai simbol bagaimana kita menghormati jasa para pahlawan yang sudah mati-matian
memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita. Sehingga hormat bendera itu tidak dikategorikan ta'abbud, karena melihat niat yang melakukan. Kalau kita ditanya pasti nggak ada yang niatnya ibadah. Innamal a'malu binniyat. Kalau jenengan upacara bendera kan pasti ditanya, nggak pernah saya tadi baru selesai ibadah atau ritual dengan apa? Dengan menghormat bendera itu. Nah, sehingga kesimpulan Muhammadiyah apa? Boleh. Adapun tadi merayakan HUT RI kalau diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, yang dicontohkan pengajian, ceramah kebangsaan, penanaman nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme, itu hukumnya apa? Boleh. Meskipun ini boleh, bukan berarti boleh tanpa batasan, Pak. Tetap mempertimbangkan etika apa? Islam. Kalau merayakannya misalnya ada unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh agama, ya misalnya apa? Dengan judi, dengan taruhan, perlombaannya itu, kemudian merayakannya dengan israf atau berlebihan, pemborosan macam-macam, itu tentu perlu untuk dikaji ulang atau dikritisi. Sejauh mana kita merayakan tadi HUT RI, perlombaannya bagaimana? Kalau perlombaannya makan-makan, itu baik atau enggak? Makan-makan melebihi batas kok, kulu washrabu wala tusrifu. Kalau mau lebih batas kan enggak boleh. Lomba kerupuk, kemudian kerupuknya apa? Enggak dimakan, itu kan ke arah mubadir. Itu yang perlu dikaji. Sehingga yang disarankan majelis tarjih boleh melakukan perlombaan, tapi harus tetap dipertimbangkan nilai-nilai yang positif dan edukatif itu. Nah, itu intinya itu ya, tentang fatwa seputar apa? Perayaan HUT RI. Dan kemudian yang menjadi perdebatan, ya, sering menjadi perdebatan bagaimana tentang penggunaan alat musik dalam perayaan HUT RI, boleh atau tidak? Nah, itu di HPT jilid 1 kita sudah dibahas ya, tentang hukmu alatil lahwi. Muhammadiyah melihat musik itu dilihat ilahnya. Dilihat apa? Ilahnya. Karena apa? Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan aw adaman. Tergantung apa? Ilahnya. Kalau mendatangkan ke positif, sesuatu yang positif, misalnya drum band, Pak. Di sini kan biasanya pakai drum band HW itu. Halal atau enggak, itu positif atau negatif itu drum band itu? Kemarin pramuscap itu kan. Maka itu dikategorikan kismun mayajlibul fadilah, alat musik yang bisa mendatangkan keutamaan. Itu hukumnya bisa sunnah kalau dicontohkan di tag HPT kita, sebagaimana drum band yang digunakan dalam berperang itu, Pak, memberikan motivasi prajurit karena menumbuhkan semangat dan patriotisme, maka itu diperbolehkan dan bahkan bisa hukumnya apa? Sunnah. Kalau misalnya digunakan untuk mainan saja, tidak mendatangkan maslahat atau manfaat, itu bisa mubah, bisa makruh. Kalau mendatangkan kemaksiatan, apa? Haram. Nah, sehingga musik atau alat musik itu dilihat ilahnya, mendatangkan positif, aspek positif atau tidak, negatif. Tapi kalau kita memilih musik itu kan musik harus jelas, Pak. Kalau di Muhammadiyah, kalau memilih musik yang koplo, musik apa lagi? Yang nggak jelas itu perlu dijelaskan atau dikritik ya.
Artinya musik itu haramnya bukan pada zatnya, tapi li'aridin, yaitu apa? Sesuatu atau faktor-faktor di luar itu ini mendatangkan maksiat atau tidak, membawa aspek positif atau negatif. Ini pandangan apa? Muhammadiyah gitu. Kemudian yang terakhir, ini sengaja saya percepat ya nanti biar kita punya waktu banyak, tentang Muhammadiyah dan kebudayaan. Ini yang penting kita bahas karena selama ini Muhammadiyah dikategorikan sebagai kelompok anti budaya gitu. Yang tidak akrab dengan budaya itu warga Muhammadiyah. Nah, sehingga di HPT Jilid 3 Pak sudah dirumuskan tentang apa? Panduan seni dan budaya. Di antara isinya Muhammadiyah mencoba mengklasifikasikan budaya itu menjadi 3 macam. Ada budaya yang diakui oleh syariat Islam, artinya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah makbulah. Dan di sini berlakulah kaidah apa? Al-adah muhakkamah. Adat itu, adat atau tradisi atau custom itu bisa menjadi hukum. Dan seolah-olah kan kaidah ini ditolak oleh Muhammadiyah, Pak. Muhammadiyah nggak ada istilah kaidah apa? Al-adah muhakkamah. Sebenarnya di Muhammadiyah juga pakai, tapi diaplikasikan pada budaya atau adat yang tidak kontradiksi dengan nusus asyariyah atau nusus syariyah, yaitu Al-Quran dan Sunnah makbulah. Ya, di antaranya misalnya tentang mahar. Mahar itu sudah ada di zaman jahiliyah, sama Nabi ditetapkan, Pak. Kemudian menjadi apa? Syariat. Kemudian contoh yang paling umum, bangunan masjid itu kan ditentukan apa? Budayanya. Dan di setiap daerah bangunan masjidnya apa? Berbeda. Meskipun lebih dominan pada Arab sentris. Tapi sebenarnya kalau di Indonesia itu kan bangunan masjid macam-macam, Pak, ya gitu. Nanti di Demak itu kan ada kekhasan apa? Jawa gitu. Artinya bangunan masjid itu berkembang sesuai dengan budaya gitu. Dan sekarang Islam di Barat itu kan apa? Gereja dijadikan masjid, sehingga desainnya bentuknya ya gereja, masih arsitektur apa? Gereja gitu. Kemudian yang kedua, budaya yang pada mulanya bertentangan dengan syariat lalu diperbaiki sehingga sesuai dengannya, atau ini yang tadi disebut apa? Islamisasi. Misalnya syair-syair itu sudah ada di zaman jahiliyah, tapi Nabi tetap apa? Memperbolehkan selama tidak ada unsur kesyirikan. Kemudian ruqyah, pakai qaf ya, ruqyah bukan ruqyah ya, yaitu pengobatan dengan jambi-jambi atau suwuk gitu. Nah, itu boleh atau tidak? Ternyata di zaman jahiliyah sudah ada. Maka Nabi bilang apa? La ba'sa bi ruqa malam takun apa? Syirkan. Enggak apa-apa pakai ruqyah atau pakai suwuk itu selama tidak ada unsur kesyirikan. Di antara syaratnya harus paham apa yang dibaca. Ya masalahnya kalau jenengan pakai suwuk Jawa itu, Pak, tahu enggak sing makna yang dibaca itu loh? Itu ada unsur kesyirikan atau tidak? Itu kan perlu untuk apa? Dicoba dipahami. Apa biasanya kan oleh dungo suwuk apa? Ada unsur kesyirikan atau tidak ini. Artinya di sini Nabi kan apa? Melakukan proses islamisasi, ruqyah, sehingga beralih dengan menggunakan apa? Ayat-ayat Al-Quran. Kemudian dakwah Wali Songo, bagaimana Wali Songo ini melakukan islamisasi terhadap budaya dan adat yang sudah ada di Nusantara. Misalnya ada kesenian apa? Wayang, itu disisipkan nilai-nilai keislaman, penggunaan alat apa? Gamelan, gending dan sebagainya. Ya sebenarnya kalau pujian
di musola itu tombo ati macam-macam itu apalagi. Itu yang dikritik oleh Muhammadiyah itu bukan substansinya ya, tapi pada kenapa kok dibaca di waktu apa? Antara adzan dan qomat, padahal ada jamaah yang sholat misalnya kan di situnya. Bukan apa isinya. Kalau isinya positif ya nggak apa-apa. Dan memang kita harus diakui Pak, kelemahan kita kan kalau di NU itu ulama-ulamanya banyak mengarang syair gitu. Nah, kita di Muhammadiyah nggak tahu ngarang lah. Karena lebih dominan otak kiri ya. Itu apa tantangan kita. Nah, sehingga tadi seni dan budaya di Muhammadiyah apa tidak bisa berkembang. Tapi sudah ada usaha majelis tarjih. Sebenarnya Muhammadiyah apa tidak menentang seni dan budaya. Kemudian yang ketiga kebudayaan yang bertentangan dengan syariat tadi, menyalahi Al-Quran dan Sunnah. Ada unsur TBCS itu yang tidak diperkenankan. Ya misalnya tadi malam apa Pak 17 tadi tumpengannya dilihat dulu Pak. Kalau tumpengan biasa saja boleh-boleh ya. Tapi tentu tidak boleh tadi israf, berlebihan, mubadir. Dan itu. Kemudian kalau di tempatnya misalnya dibarengkan dengan apa? Dengan sedekah bumi. Itu kan ada unsur kesyirikan atau tidak? Itu yang perlu untuk dikaji gitu. Tapi kalau sekedar bacaan saja tidak ada apa unsur TBCS, yaitu boleh-boleh saja. Dan sebenarnya ini Pak, kekurangan kita Muhammadiyah itu perlu untuk melakukan dakwah kultural itu Pak Amin Rais tahun berapa itu? 1990-an atau apa itu? Ketika LDK ya itu. Lembaga dakwah khusus pernah di Bali atau apa ingat saya. Pernah memunculkan dakwah kultural. Artinya Muhammadiyah tidak anti budaya. Budaya yang ada itu bisa digunakan media atau sarana untuk dakwah gitu. Nah sehingga perjuangan Muhammadiyah terhadap kebudayaan itu bagaimana merubah budaya dari hal yang mengandung TBCS tadi menjadi lebih positif atau sesuai dengan nilai-nilai Islam atau Islamic apa value. Muhammadiyah menggunakan budaya sebagai media dan sarana untuk mencapai apa tujuan. Nah ini yang mungkin terkesan dakwah-dakwah Muhammadiyah itu terlalu kaku gitu, terlalu apa? Terlalu keras, tidak ada nilai-nilai seninya. Kiainya juga sama, yang lainnya itu bisa banyol, bisa bisa guyon, tapi kita terlalu serius Pak. Sehingga kajian di Muhammadiyah tidak apa menarik. Kalau dihitung Kiai Muhammadiyah yang suka banyol berapa kan? Atau malah gak wayu Pak. Tapi kalau terlalu banyol Pak, nggak ada isinya juga perlu untuk dikritik. Ngaji kok nggak banyol tok kan? Nggak ada apa isinya lah itu juga. Nah ini Muhammadiyah menjadi umatan wasoto, umat yang moderat. Ini yang bagaimana? Termasuk bagi dakwah, bagi dai-nya ya, tidak terlalu apa serius, angker, tapi tidak terlalu apa banyol. Tapi dakwahnya tetap mengena dan diminati Pak. Itu juga susah Pak gitu. Dan tergantung bakat juga. Kadang banyak kiai yang bakatnya cuma banyol. Justru jadi kiainya sebab banyol itu Pak. Sing pinter nggak bisa banyol. Oke mungkin itu saja ya kita apa pendek-pendek untuk kali ini. Silahkan apa nanti kita bisa lanjutkan dengan apa acara dari PDM. Dari saya cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Nggak ada pertanyaan ya kan, nggak ada tamu dari PDM. Oke, kita tutup. Ada Pak. Oke, monggo satu saya. Biasa kita lihat di kalau Muhammadiyah itu
Contohnya drum band. Kalau drum bandnya itu enggak. Tapi kalau majoretnya itu wanita yang main gotong itu kan bagaimana itu ya drum band tetap laku tapi main gotongnya jadi kostumnya ya. Itu sudah dijawab Pak di TJA ya, tanya jawab agama. Ini tahun 2004 ya, tentang hukum musik. Ini yang dipersoalkan nyanyian, tarian, musik dan semisalnya. Yang mana dalam pandangan Muhammadiyah, seni tarian itu sebenarnya tidak semuanya haram, tapi bisa menjadi haram li'aridin Pak. Karena tadi yang nyanyi dia pakaiannya tidak menutupi aurat, mengundang syahwat itu yang apa yang dikritik oleh Muhammadiyah, tapi bukan pada tariannya. Kalau tarian sekedarnya itu boleh. Aisyah itu kan pernah melihat tarian 2 orang dari Habasyah itu Pak di Masjid Nabawi, sama Nabi dibiarkan. Sehingga tarian itu boleh-boleh saja, tapi bagaimana kita menciptakan tarian yang Islam itu. Islam itu maksudnya yang menutup aurat, kemudian apa? Tidak memunculkan syahwat dan yang sebagainya itu. Tapi kalau tarian yang model itu Pak, yang model apa? Sumatera itu. Ya, kayak yang dari Melayu itu kan pakaiannya saja kan menutup aurat Pak, itu yang pakai hijab itu. Tapi kalau sindir bagaimana Pak? Yang disindir karena pakai kemben itu loh Pak. Kemudian ada nyawernya itu Pak yang jadi masalah. Tapi kalau kita mengislamisasikan sindir itu bisa atau enggak Pak? Hah? Wong sindir itu identik dengan nyawer, pakai kemben, mabuk, mendem. Nah ini yang jelas tadi dikritik oleh Muhammadiyah gitu. Ya termasuk drum band tadi. Drum band mayoritnya bagaimana kalau pakaiannya tadi seksi Pak? Itu ya perlu yang dikritik itu semacam itu Pak. Kalau di Muhammadiyah apa misalnya terlalu seksi itu yang perlu dikritik. Yang Rakernas Tarjih Pak yang kemarin itu penampilan tarian dari Universitas Muhammadiyah Malang itu kebetulan pakaiannya kurang sopan. Itu di acara majelis tarjih, wah rame Pak itu. Karena mungkin tidak sinkron antara perspektif kampus yang tidak dalam masalah itu. Masalahnya ini kan raker apa? Tarjih Ustad ya. Yang ditampilkan tari-tari sing pakaiannya kurang. Nah itu. Kalau semacam itu dikritik wajar gitu. Tapi bukan berarti tarian mutlak secara haram secara mutlak. Kalau misalnya teman-teman ini di Muhammadiyah yang anak-anak muda musiknya yang enggak jelas itu, kadang saya berangkat teman-teman dengan teman-teman pemuda satu mobil musiknya yang enggak jelas. Itu dikritikan pantas Pak. Tapi bukan berarti kita mengharamkan musiknya, tapi musiknya ini positif, edukatif atau tidak gitu. Nah, itu. Oke, mungkin itu ya. Yang lainnya enggak ada ya, biar langsung kita Ya selama ini gini Pak, kalau di Muhammadiyah Pak, meskipun di Timur Tengah ya, Timur Tengah itu laki-laki perempuan itu sangat ketat Pak. Maka sekolah ya 2. Misalnya Al-Azhar itu ada lil banin, lil banat. Untuk kampus laki-laki, kampus perempuan nggak ada satu
kelas itu laki-laki dan perempuan di Timur Tengah, Pak. Itu. Mahasiswi baca Al-Quran di munasabah itu apa, acara itu nggak ada gitu. Nggak, maksud tidak ada. Pernah saya minta ya teman mahasiswi saya, karena saya dari orang luar itu suka itu, saya disuruh baca Quran gitu di acara-acara. Saya juga suara saya nggak enak, jadi saya juga males. Akhirnya teman-teman yang perempuan saya suruh, tetap nggak mau gitu. Ini menyalahi adat gitu. Kalau wanita tampil di di publik baca, meskipun baca Quran. Nah kalau di Indonesia ini agak terbuka, Pak, sehingga Muhammadiyah membolehkan di sekolah meskipun campur laki-laki dan perempuan, tapi harus syaratnya tidak boleh ikhtilat, tidak boleh satu ruang, tapi tidak boleh bercampur itu ikhtilatnya. Kemudian bisa menjaga pandangan. Kayak kita waktu kaji tentang takbir itu, Pak. Memang Panji Gumilang itu, Pak, Panji Gumilang, dia itu kalau bilang mazhab Soekarno memang yang dibaca bendera revolusi. Muhammad Soekarno itu memang anti takbir. Takbir itu simbol perbudakan. 1936 ketika Soekarno rapat di Bengkulu itu hengkang. Kenapa? Karena Muhammadiyah masih pakai takbir gitu. Dianggap bagaimana Muhammadiyah ngaku organisasi modernis tapi kok masih menggunakan simbol perbudakan gitu. Logika Panji Gumilang yang itu memang ada pemikirannya dari Soekarno sedikit, Pak gitu. Tapi masalahnya Soekarno tidak pernah mengaplikasikan dalam konteks ibadah itu. Itu yang mungkin kita keberatannya kan di situ. Kalau Panji Gumilang kan membawa mazhab Soekarno dalam konteks ibadah, sehingga istrinya di soft laki-laki yang itu. Pakai geber itu, gebernya diambil kan jejer orang ngejer. Musola-musola yang jejer. Di geber itu juga yang jejer, Pak. Tapi ada batasnya, Pak. Cumannya saya belum menemukan, Pak, di data gitu. Kenapa kok muncul di geber itu, Pak itu. Padahal dalam fikih Syafi'i itu enggak ada, Pak. Fikih Syafi'i yang saya baca tidak ada rumusan dalam mazhab Syafi'i kalau soft laki-laki dan perempuan digeberi. Mazhab Syafi'i sama dengan mazhab yang lain pakai khairu sufufi rijal awwaluha wasyaruha akhiruha wa khairu sufufin nisa akhiruha wasyaruha awwaluha. Dan hadis yang lain Nabi bilang akhiruhunna, wanita itu suruh di belakang. Meskipun mazhab Syafi'i berpandangan kalau laki-laki dan perempuan itu terjadi satu soft, Pak, sholatnya tidak batal, hanya makruh. Kecuali mazhab Hanafi dan mazhab Zaidi, Pak. Kalau mazhab Zaidi itu Syiah Zaidi Hadawi itu yang ada di Yaman. Kalau perempuan campur dengan soft yang laki-laki maka batal soft laki-laki yang di sampingnya dan di belakangnya. Meskipun itu dikritik oleh Imam Syaukani. Kata Imam Syaukani yang nggak batal, karena untuk kita bilang batal butuh dalil. Tidak ada dalil yang bilang batal. Tapi ketika sholat melihat wanita itu dosa. Karena intinya ibadah itu pasti dijauhkan dari aspek nafsu, Pak, atau syahwat ini. Makanya tadi soft laki-laki di depan, soft wanita di belakang. Kenapa sebaik-baiknya semacam itu? Supaya jauh untuk berinteraksi secara Pak? Secara hati atau nafsu itu, Pak. Karena ibadah itu kan ingin dijauhkan dari tadi, Pak, syahwat-syahwat itu. Oke, mungkin itu ya. Masih, Pak.
ada maunya Pak ini. Ya makanya kita kasih waktu. Oke. Mungkin dari saya sekian ya. Pas jam apa? 8:30 kita tutup dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.